Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, bergantung jam berapa kalian menonton ini. Kemarin saya sudah memberikan stimulus lagu lagu yang berkaitan dengan anak-anak sebagai background video kalian. Kemudian tugas selanjutnya adalah mem-create dua buah lagu. Yang pertama mengimitasi melodinya dengan mengganti lirik, kemudian yang kedua mengimitasi ritmisnya dan mengganti melodinya. Nah, tapi di situ ada hal yang lebih penting yang akan dibahas untuk menuju kita menciptakan suatu musik. Nah, akan dibahas oleh pakarnya. Namanya Pak Yogi. Dia lulusan seni musik UNY S2. Sempat juga ke Italia dan juara gitar di sana. Nah, kita akan mendengarkan penjelasan dari Mas Yogi. Salam teman-teman. Saya akan mencoba menjelaskan proses create lagu anak melalui pengalaman yang saya alami ketika saya mengajar anak-anak, khususnya anak usia dini. Yaitu teman-teman kan udah memperoleh stimulus musik melalui lagu dolanan anak. Nah, dalam proses stimulus itu teman-teman mencoba untuk mengamati, kemudian memainkan alat musik. Nah, dalam memainkan alat musik itu mungkin teman-teman masih bingung namanya, ini berhentinya di mana, ini istirahatnya di mana, ada frase juga teman-teman belum paham mungkin. Nah, hanya sebatas memainkan melodi tersebut atau menyanyikan. Nah, kemudian disertai dengan iringan, entah itu iringan dari backing track atau iringan dari permainan piano atau gitar. Kemudian dari proses tersebut teman-teman akan mencoba menganalisis apa itu yang dinamakan ritmis, apa itu yang dinamakan melodi, apa itu yang dinamakan frase. Unsur musik sendiri itu adalah melodi dan iringan. Melodi bisa dimainkan dengan bernyanyi atau diwakilkan dengan instrumen yang bersifat melodius atau melodi. Iringan bisa dimainkan alat musik berupa piano atau gitar dan instrumen pengiring lainnya. Aspek-aspek dalam musik tersebut yang saya jelaskan tadi yaitu berupa ritmis, melodi, frase dapat diamati melalui mengamati lagu yang sudah dimainkan. Teman-teman akan mengenal apa yang dinamakan frase. Frase sendiri itu adalah misal contohnya gini, ada contoh lagu dolanan anak, misal gundul-gundul pacul-cul gemelengan. Nah, itu kan harusnya kan ada jeda. Nah, teman-teman akan mencoba memahami melalui memainkan melodi atau bernyanyi dan disertai dengan iringan. Timing ketika harus berhenti, timing ketika harus istirahat, itu yang dinamakan frase ring. Contohnya saya ulangi lagi, gundul-gundul pacul-cul gemelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gemelengan, wakul nglimpang. Lah tadi kan ada jeda, ada namanya istirahat juga, itu disebut frase ring. Nah, pemahaman itu mungkin teman-teman akan lebih paham jika disertai dengan iringan. Perlahan akan memahami nilai-nilai dari unsur-unsur musik. Dari proses tersebut teman-teman akan memahami musik, nilai-nilai musik, dan kemudian akan bisa untuk meng-create atau membuat lagu anak khususnya. Nah, lagu anak tersebut dapat
dilakukan dengan cara mengganti lirik. Misal sebagai contohnya yaitu lagu anak cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Itu dapat digantikan liriknya, tapi melodi yang dimainkan itu sama. Diganti liriknya yaitu awan biru di langit. Nah, itu kan digantikan, tapi melodinya itu sama. Itu satu langkahnya. Yang kedua dengan imitasi ritmis. Imitasi ritmis itu yang dimaksudkan ritmis sendiri adalah ketukannya. Misal sikat. Masih dengan lagu yang sama, cicak-cicak di dinding, tapi diganti bukan na 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 na, tapi diganti. Misal ritmis dari lagu anak yaitu cicak-cicak di dinding, misal yang awalnya sol mi fa sol, itu digantikan dengan misal contohnya gini, ritmis yang sama nih, diganti dengan nadanya do mi sol mi do si la sol. Nah, misal kayak gitu. Untuk belajar memahami musik tersebut, teman-teman bisa mencari melodi yang sederhana. Ya lagu anak tadi, cicak-cicak di dinding itu tadi, dengan mencari atau googling di notasinya di Google. Kemudian memainkan melalui instrumen sederhana seperti pianika, aplikasi HP, atau melalui aplikasi HP. Kemudian mencari iringan dari lagu tersebut dengan tempo yang pelan dulu. Kemudian teman-teman memadukan atau menyamakan antara iringan dan melodi tersebut biar lebih harmonis. Setelah kita belajar melodi dan iringannya, setelah itu bagaimana cara belajarnya? Berarti kita memainkan melodinya, lalu dipaskan dengan iringannya. Setelah itu dengan tempo yang lambat ya berarti ya. Tempo yang lambat. Setelah itu gimana? Apakah dengan cara itu kita bisa menciptakan sebuah lagu? Menurut saya ini belum untuk ke arah membuat lagu, tapi paham dulu unsur-unsur musik itu sendiri. Misal teman-teman mau buat lagu tapi nggak paham unsur musik itu apa aja, kan percuma juga. Itu tadi, unsur musik itu ada namanya ritmis, ada namanya melodi, ada namanya iringan, dan juga frase. Oke, berarti kalau melodis itu melodinya ya, notasi. Melodi dari lagu tersebut, notasinya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya. Sedangkan ritmis itu panjang pendeknya ketukan itu. Ya. Ada yang ketukan 4 ketuk tuh, 2, 3, 4. Ada yang 2 ketuk tuh, 2, 1 ketuk tuh. Terus setengah ketuk. Tuh. Gitu kan, setelah kita belajar melodi dan iringannya, kita tahu ada notasi apa aja, dan juga ada ritmisnya itu seperti apa, cara membaca ritmis. Ya. Setelah kita belajar melodi dan ritmisnya, kita analisis, terus setelah kita frase. Ya, kita menganalisis, kemudian frase. Kita belajar frase. Ya, frase itu sendiri. Jadi misal gini, gundul pacul-cul, itu kalau dalam musik ada istilah namanya kalimat. Ada kalimat 1, ada kalimat 2. Nah, setiap perpindahan kalimat 1, kalimat 2 itu ada namanya frase. Frase yaitu dia jeda atau untuk bukan sekat sih, untuk memberikan jarak antara kalimat 1 dan kalimat 2 biar enggak, anggap aja kalau misal istilah orang Jawa itu ndelujur, biar enggak gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi wakul gembelengan, kan kesannya itu apa sih orang ini. Nah, tapi ada yang disebut frase itu untuk memberikan
jeda atau untuk memperjelas antara kalimat satu dan kalimat dua. Saya ulangi, contohnya kayak gini. Gundul, gundul, pacul, cul, gemelengan. Nyunggi, nyunggi, wakul, kul, gemelengan. Wakul, glimpang, sekane dadi sak latar. Wakul, glimpang, sekane dadi sak latar. Kalau nggak pakai frase, contohnya kayak gini. Gundul, gundul, pacul, cul, gemelengan. Nyunggi, nyunggi, wakul, kul, gemelengan. Wakul, glimpang, sekane dadi sak latar. Wakul, glimpang, sekane dadi sak latar. Ya itu nggak pakai frase. Berarti frase itu kalau di kalimat kayak tanda koma dan ya, frase itu koma. Nah setelah itu kita bisa memainkan mengepaskan melodinya ya Pak dengan iringan. Bisa mencari iringan biar kita bisa belajar mengepaskan. Jangan sampai kalian nanti besok kayak ngajar anak-anak ketukannya nggak pas. Misal mi fa sol, balonku mi fa sol do. Nah solnya kan ketukan pertama jangan tu 2 3 4 mi fa sol do. Nah itu jangan sampai ketukannya salah. Nah gitu kan Pak ya. Tapi untuk pembelajaran anak perlu diingat juga jangan yang sulit-sulit. Mereka jangan diajarkan yang langsung notasi, maksudnya do re mi-nya itu, tapi langsung ke arah lagu tersebut. Misal jangan yang mi fa sol do si na sol. Nah itu jangan notasinya, tapi langsung ke liriknya juga, ke lagu tersebut, biar nggak sulit-sulit, biar nggak bingung anak-anak. Setelah kalian memainkan tadi, kita menganalisis ya Pak. Ya. Itu ada ketukan, ada berbagai macam dari nilai nada itu sama dengan ada juga nilai tanda berhentinya juga ya Pak. Ya. Ada yang dari 4 ketuk. Ada yang 4 ketuk. Dibagi 2 jadi 2 ketuk. Dibagi lagi 1 ketuk, setengah ketuk gitu. Nah di situ ntar kita analisis berapa ketuknya tiap notasinya. Seperti lagu tadi misal cicak-cicak itu kan 1 ketuk semua. Sol, mi, do, tanda berhenti. Kalau kalian teman-teman masih bingung, aku punya treatment tersendiri. Anggap aja gini, ketukan itu biar mengetahui dia kira-kira frasenya gimana, ketukannya panjangnya seberapa. Coba teman-teman pernah gerak jalan belum? Gerak jalan jalan di tempat, sorry. Jalan di tempat dengan menginjakkan kaki kiri dan kanan dengan bernyanyi. Nah, teman-teman itu ngepasin temponya itu sesuai dengan hentakan kakinya. Gundul, gundul, pacul, itu kalian teman-teman akan paham tentang apa sih frase itu melalui aku sendiri mengajarnya dengan cara itu sih. Anak-anak coba aku ajak untuk jalan di tempat, kemudian mereka menyanyikan. Nah itu insya Allah anak-anak lebih paham dengan cara yang asik segitu, demikian rupa menurut saya kayak gitu. Atau kita bisa jadi pakai suara-suara hewan. Kalau misal 4 ketuk suara serigala au gitu, 2 ketuk suara sapi mo, 1 ketuk suara kucing meong, terus setengah ketuk suara anjing guk, nah gitu, guguk guguk guguk. Nah itu bisa juga dengan cara seperti itu untuk biar anak-anak senang dekat dengan dunia mereka. Ada lagi sarannya Pak Yogi? Saranku untuk mengajarkan musik dalam dunia anak usia dini itu, kita dituntut untuk sebagai pengajar dituntut untuk mengemas suatu pendidikan yang lebih mengasihkan, khususnya untuk pembelajaran anak usia dini itu kita harus mengaitkan dengan dunia mereka juga. Yang sesuai sudah dijelaskan oleh Pak Arbi tadi, misal satu ketuk itu dikaitkan dengan misal suara kucing, 2 ketuk itu identik dengan suara sapi gitu. Itu mereka akan lebih mengena dan lebih mengingat begitu. Oke.
terus setelah itu kita bisa memainkan dan mengepaskan ya, gampangannya mengepaskan dari melodinya dan iringannya, terus kita bisa membuat lagu nih dengan mengganti liriknya yang tadi kayak cicak-cicak diganti cicak-cicak, diganti awan biru di langit. Nah itu adalah mengganti lirik, melodinya sama. Nah kemudian gimana caranya kita mengimitasi ritmis dan melodinya diganti, kayak semacam misal treatmentnya awal lagu harus do dan akhir lagu juga harus do. Itu untuk mempermudah gimana Pak? Maksudnya gimana? Yang untuk kita mengimitasi ritmis, kita menciptakan melodi baru namun ritmisnya sama dengan lagu lain, cuma melodinya diganti dengan melodi baru. Itu triknya juga yang penting kalau untuk anak usia dini itu kurang lebih range itu adalah jarak antara do re mi fa sol la si do. Pada umumnya kalau untuk anak usia dini itu umumnya idealnya itu dari do sampai sol, do re mi fa sol la si do, jangan sampai situ. Idealnya do re mi fa sol. Kalau saya sendiri menyarankan lebih baik begitu. Soalnya terlalu tinggi juga anak-anak nanti nggak nyampe. Kasihan nanti. Misal sebagai contohnya gini, ada lagu anak dari barat sih, judulnya apa tuh, Little Hands. Sol mi fa re do re mi fa sol sol sol, sol mi fa re do mi sol sol do. Anak lebih mengena dan lebih akan memberikan kesan yang baik, dan range suaranya juga nggak terlalu tinggi juga. Anak lebih mudah juga daripada banyak melodi. Anak nggak hafal, apalagi nggak mengerti tentang nilai-nilai musik. Pembelajaran musik itu sendiri kan juga percuma. Jadi dari awal tadi kita ulangi ya, kita review lagi. Setelah kalian banyak mendengarkan, kalian coba memainkan dengan mencari notasinya di Google ya Pak. Kita mencari di Google, nggak apa-apa notasinya, terus kita coba mainkan dengan iringan, lalu dipaskan seperti itu. Terus kemudian kita mencoba membuat lagu, walaupun itu harusnya prosesnya lama, tapi ini semacam shortcut aja ya, shortcut jalan pintasnya. Bisa dengan cara mengganti lirik, ritmis melodinya sama. Terus yang kedua, ritmisnya sama, kita ganti melodinya dengan melodi baru, dengan range yang ideal untuk anak. Dari do sampai sol, idealnya segitu sih kalau untuk anak usia dini itu. Oke. Ada lagi? Mungkin itu dulu Pak Arbi. Siap, terima kasih Mas Yogi. Ya, sama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa, sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum. Mantap.